Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya penulis mungkin cuma bahas singkat aja ya. Cuma bahas soal ini loh, PowerPoint. Jadi tadi ada bro yang tanya, apa sih manfaatnya PowerPoint itu ya untuk ya situasi seperti di Indonesia ini. Jawabannya ya, nggak ada kecuali untuk mencari informasi. Jadi PowerPoint itu adalah titik tuang ya, suhu di mana oli itu bisa dituang. Dan entah karena sepakat atau apa, di setiap data sheet oli, di setiap datanya oli, di produk data sheet itu selalu ada PowerPoint. Nggak pernah yang nggak ada, itu pasti selalu ada. Jadi apa jenenge, kalau ada oli, dia punya produk datasheet, hampir selalu PowerPoint ini ada. Biasanya yang data selalu ada itu adalah kinematic viscosity di suhu 100 derajat. Habis itu kinematic viscosity suhu 40 derajat. Density. Terus habis itu warna. Habis itu PowerPoint. Habis itu flash point, titik bakarnya, kapan oli itu mulai terbakar. Jadi itu kadang beberapa ada yang menyertakan TBN, total base number, yang mengindikasikan seberapa banyak oli seberapa banyak aditif yang dipakai oli itu, terutama untuk deterjennya. Jadi indikasinya lah, bukan angka langsung. Jadi kalau biasanya TBN itu hubungannya dengan ini oli untuk motor atau untuk mobil, oli ini untuk mobil bensin atau mobil diesel. Kalau mobil diesel biasanya TBN-nya tinggi. Nah, selain TBN apalagi yang ada di produk datasheet yang jarang-jarang ya. Tadi penulis nemu evaporation loss, ya itu jarang juga. Angka seberapa banyak persentase penguapan berdasarkan uji penguapan ASTM berapa gitu Pak. Spas termasuk juga angka yang jarang disebutkan. Sulfated ash alias abu yang terjadi ketika dibakar ya. Apalagi share stability, wah jarang banget ya, lu angka banget. Yang lebih sering itu cold crank statnya ya, CCS-nya, yang menunjukkan angka hambatan kalau disetat di suhu tertentu. Ada yang 25 derajat, ada yang 20 derajat di bawah 0. Minus ya, di suhu minus. Seberapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankan memulai gerakan mesin ketika di suhu 0 derajat. Nah, wes itu aja wes.
tapi kok jadi molor-molor begini, mohon maaf. Jadi PowerPoint ini ya sebenarnya cuma titik tuang, tapi hampir semua produk datasheet itu menampilkan. Dan yang menarik PowerPoint ini sering berhubungan langsung dengan bahan olinya. Jadi PowerPoint itu sering mencerminkan bahan olinya. Bahan oli itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi PowerPoint dari bahan oli itu sangat bergantung PowerPoint oli itu sangat bergantung pada bahan olinya. Duh, nggak pernah lewat sini, ternyata sangat nggak enak ya. Jadi PowerPoint itu maaf, tiap bahan itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Ada yang kalau suhu rendah itu kental, suhu tinggi itu encer, viscosity indexnya juga beda-beda, titik didihnya, titik bakarnya juga beda-beda. Tapi yang unik ya, angka PowerPoint ini biasanya mencerminkan bahan oli apa yang dipakai. Ya ada hal yang mempengaruhi, seperti misalnya ya aditif itu bisa mengubah PowerPoint-nya. Tapi sekarang ini pabrik oli kayaknya sudah nggak melakukan itu lagi, karena ya angka PowerPoint sendiri kurang begitu relevan ya untuk suhu dingin. Sudah digantikan dengan cold crankcase stat ya, kalau nggak salah. Jadi cold crankcase stat itu yang sekarang jadi indikasi seberapa baik oli di suhu beku. PowerPoint tidak dipakai lagi karena PowerPoint itu adalah kemampuan oli meler ya, kemampuan oli mengalir ketika suhu beku. Dan kemampuan ini bergantung pada bahan oli, bukan pada kekentalan, tapi pada bahan oli. Menariknya itu loh ya. Jadi kekentalan oli ya beda-beda ya, ada 10W40, ada 15W50, 20W50, 10W30, macam-macam. Kalau kita lihat PowerPoint, angkanya sama semua, seragam. Contoh yang paling jelas penulis lihat itu di datanya Pertamina ya. Entah nanti ada apa enggak ya. Moga-moga nemu lagi. Jadi di Mesran ya, Mesran SAE 30, 40, 50 itu suhu PowerPoint-nya sama semua, -9. Terus ada juga contoh lain apa ya, Prima XP mungkin ya kalau nggak salah, itu sama semua, -27 atau berapa. Dan penulis cari oli lain banyak yang sama, jadi kekentalannya beda, PowerPoint-nya sama. Unik kan ya, unik karena kekentalan beda, PowerPoint-nya sama. Jadi PowerPoint ini titik tuang ini nggak terpengaruh oleh kekentalan. Ya walau ada yang beda, tapi ya kita pakai ada yang sama itu loh. Kok bisa ada yang sama persis malah.
Nah, karena angkanya ini konsisten di berbagai kekentalan berbeda, kita bisa pergunakan ini sebagai acuan dari bahan oli. Kita pakai sebagai perbandingan. Dan yang dari penulis pelajari ya, dari informasi berbagai sumber ya, termasuk Nori ya, majalah Pelumas, jurnal atau apalah wis lali kabeh wis. PowerPoint ini sangat bergantung pada bahan ya, tergantung pada bahan kan. Nah, bahan yang mineral ini punya PowerPoint yang paling buruk ya. Buruk dalam artian suhu PowerPoint-nya tinggi, minusnya kecil. Jadi kalau kita pakai contoh meseran minus 8 atau minus 9 kalau nggak salah ya, minus 8 derajat Celcius ini dianggap buruk. Nah, grup makin tinggi, misal grup 2, nah itu PowerPoint-nya juga meningkat ternyata. Jadi kayak yang Enduro, Prima XP, itu angkanya akan meningkat lagi. Nah, yang kemudian adalah grup 3. Nah, grup 3 ini angkanya juga lebih tinggi lagi. Sampai minus berapa gitu ya, minus 39, minus 45 gitu ada. Nah, yang PAO, oli bahan PAO ini spesial. Ada yang sampai minus 60. Ada yang minus 45. Ya tentu nggak mutlak ya, karena memang namanya aditif, kayak mungkin polimer ya. Aditif polimer itu bisa mempengaruhi. Ada yang angkanya makin bagus, ada yang angkanya makin jelek. Jadi ada yang ditambahi aditif polimer, angkanya jadi makin minus, makin bagus. Ada yang ditambahi polimer, angkanya makin plus, makin jelek. Karena polimer sendiri punya PowerPoint tersendiri. Jadi polimer aditif untuk viscosity index improver, aditif untuk membuat viscosity index olinya tinggi itu juga punya PowerPoint sendiri. Nanti kalau penulis nemu, penulis lihatlah PowerPoint-nya polimer atau viscosity index improver atau viscosity modifier ya. Nah, penulis ada nih contoh 2. Yang satu oli Idemitsu. Ya, penulis iseng-iseng asalnya. Asalnya nyari oli apa sih yang hydrocracked, gak nemu ya. Oli hydrocracked gak nemu. Padahal dulu pernah ada ya, rupanya langka oli yang sekarang pakai hydrocracked itu ya. Tapi yang jelas akhirnya kemudian nemu, diarahkan ke Idemitsu karena penasaran, perasaan kok pernah baca Idemitsu pakai hydrocracked ya. Ternyata enggak jelas bahannya apa Idemitsu itu. Karena apa? Enggak nemu material safety datasheet. Jadi oli-oli Jepang itu oli yang sangat jarang sekali sharing data material safety datasheet. Yang ada produk datasheet, datasheetnya produk. Dan penulis pun cari ya informasinya, dilihat ya produk datasheet, oh ternyata bagus ya. Penulis kebetulan saat itu lihat yang
eh, Idemitsu 4T Jaso MA 5W40 FS, belakangnya ada FS-nya. FS itu ya kemungkinan full sintetik lah belakangnya. Penulis lihat, weh ternyata power point-nya bagus juga ya, minus 50. Nah minus 50 itu biasanya oli-oli yang PAO, dan penulis lihat juga beneran, oh ternyata PAO ya, ternyata PAO, ada tulisannya PAO based gitu ya. Terus penasaran, penulis coba cari yang untuk mobil, namanya juga sama tapi nggak ada Jaso MA nya. Apa ya, Idemitsu apa ya yang untuk mobil itu, Idemitsu ya sama 5W40, belakangnya juga FS, tapi itu yang untuk mobil. Penulis cari dah produk datasheetnya, begitu kelihatan penulis kaget, loh kok minus 40 ya, kok lebih jelek ya daripada yang motor. Terus penulis lihat keterangannya, oh ternyata itu juga dari bahan PAO nya nggak disebut. Menarik ya, menarik. Kodenya sama-sama 5W40 FS. FS itu artinya full sintetik ya. Tapi kok yang satu power point-nya minus 50, yang satunya minus 40, yang satunya ada tulisannya PAO, yang satunya enggak. Nah, unik kan ini ya. Unik ini. Kalau orang yang nggak lihat data tersebut mungkin berpikir, oh full sintetik ini pasti ada PAO-nya, pasti berpikir begitu. Tapi dari data PowerPoint itu menunjukkan bahwa enggak ya, bahannya beda. Yang satunya punya PowerPoint minus 50, satunya lagi minus 40. Jelas ini ada bedanya. Jadi menurut penulis yang untuk mobil itu kayaknya nggak ada PAO-nya. Mungkin cuma pakai bahan grup 3. Ya, unik ya. Nggak tahu apa harga jualnya sama atau enggak. Kalau harga jualnya sama, wah, kayaknya yang sekarang ini pakai Idemitsu versi mobil perlu coba yang untuk motor ya, karena yang untuk motor malah ada PAO-nya, sementara yang untuk mobil nggak ada. Kalau harganya sama mending yang untuk motor dong, kalau memang butuhnya cari oli PAO. Tapi ya namanya pabrikan Jepang, kita nggak bisa percaya. Sekarang ini Jepang sudah bukan tanda kualitas ya, sudah bukan ciri barang berkualitas, sudah bukan zamannya Sony, sudah bukan zaman kejayaan Sony wis. Kalau Sony masih ada ya, masih eksis. Karena ya takutnya malah setelah pakai bahan PAO rembes semua hasilnya. Karena ya kita nggak tahu apa pabrikan Jepangnya itu sudah memperhitungkan soal rembesan seal ya, karena kan sana budayanya mobil nggak dipakai umur tua-tuaan toh. Jangan-jangan 80.000 kilometer suruh jual kan di sana. Kalau nggak salah pajak di sana itu membuat barang kendaraan yang tua itu pajaknya jauh lebih mahal. Kalau nggak salah ada perlakuan seperti itu di Jepang. Jadi pajaknya barang tua, mobil tua itu lebih mahal daripada mobil baru. Jadi orang selalu dituntut
untuk punya mobil baru kalau ingin hemat. Tentu antusias yang suka-suka mobil kuno ya wis dibelani ae ya. Tapi seperti itu kebudayaannya sana kalau nggak salah. Jadi kalau memang butuh cari oli PAO ya. Menurut penulis Idemitsu yang versi motor yang paling oke. Tapi ya resikonya kalau motor kendaraannya tua rembes ya. Soalnya kita nggak tahu Idemitsu yang PAO itu sudah beneran dibuat aman untuk mobil tua atau enggak ya. Terus yang berikutnya adalah oli total. Mungkin ini nggak bisa 0-100 ya, anginnya rotok bantal pokoknya. Oli total, penulis kaget ya ketika tahu di pusatnya sana totalenergies.com katalog.lubrican.totalenergies.com ya, itu menyebutkan bahwa untuk motor versi tertingginya adalah Total Hyper Racing, dan Hyper Racing ini adalah oli yang kayaknya ada PAO-nya. Ini terindikasi dari angka power point yang bagus, yang angka minus berapa tadi wes lupa. Ini sempat minus 50 enggak wes pokoknya angka minus tinggi. Terus penulis cari yang versi Indonesia. Versi paling tingginya adalah Total 4T900. Penulis lihat data produk datasheetnya, ternyata di produk datasheet ini angka PowerPoint-nya termasuk jelek gitu. Jadi sekitar berapa? Sekitar 36 kalau nggak salah, minus 36 derajat Celcius. Angka yang ya kurang bagus ya. Angka yang kurang bagus, tapi ya apa jenenge? Adanya pilihan itu ya kalau untuk Indonesia. Penulis penasaran kalau yang nggak Indonesia berapa. Sayangnya ya yang kayak Singapura itu adanya Hyper yang jelek juga kalau nggak salah. Tadi itu penulis lihat kayaknya Hyper-nya cuma minus 36 atau berapa gitu ya PowerPoint-nya. Lupa wis, nanti tak cari lagi. Tapi yang jelas oli yang dijual di Indonesia, oli Total. Mungkin yang di luar negeri itu, sorry ngomongnya agak kacau. Mungkin bener ya, oli Total itu aslinya bahannya full sintetik PAO untuk versi luar negeri. Tapi untuk versi Singapura atau versi Indonesia belum tentu. Belum tentu. Jadi kita jangan terlalu cepat berasumsi bahwa kalau pabriknya sama, olinya sama. Enggak ya. Dari Total Hyper itu sudah jelas kelihatan bahwa level oli tertingginya di di Perancis sana itu beda dengan level tertingginya untuk Asia ini. Nggak tahu mengapa, karena ya di bungkusnya ada tulisannya race teknologi
pengalaman dunia balap macam-macam. Tapi iya, faktanya ya dari PowerPoint ini kelihatan nggak sesuai dengan yang apa disangka, yang diperkirakan kita ini. Omongan kok belepotan ya. Wes gitu aja wes. Intinya kalau pengen pengen lihat rahasianya oli, angka yang dilihat itu PowerPoint. Kalau angkanya minus 39 atau minus 36, nah itu wes kemungkinan besar itu wes oli mineral ya. Oli mineral mau parafin grup 3, grup 2, grup 1 wes pokoknya mineral. Kategorinya mineral. Jadi ya jangan dianggap PAO ya, jangan dianggap yang full sintetis lah ya. Mungkin disebut tahan suhu tinggi, tapi ingat juga oli grup 3 itu juga termasuk tahan suhu tinggi. Beda utama oli PAU dengan oli grup 3 itu adalah shear stability, kemampuan menahan kocokan RPM tinggi. Wes lah gitu aja, makin belepotan omongannya penulis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.